Jadi gini, ada 5 modal. Mungkin dulu Pak Mas Faisal sudah saya ingatkan, ini saya ingatkan lagi. Ada 5 modal yang harus dimiliki orang menghafal itu. Kalau salah satu saja ini nggak dimiliki, ya sudah alamat gagal menghafal itu, atau nambah hafalan itu gagal. Yang pertama itu niat yang serius niatnya. Niat yang serius. Oh Pak Jabiri gimana? Ya saya serius nih. Iya Bapak Ibu, tapi kita kan niat serius misalnya mau Ramadan. Setiap mau Ramadan itu niat mau menghafal. Tapi dari Ramadan ke Ramadan, hafalan kita ini loh nggak naik-naik gitu. Jalan di tempat. Nah, maksud saya serius itu, mari kita serius sampai tingkatan terdefinisikan target yang mau dihafal sama berapa lama waktu yang mau digunakan. Ya. Jadi saya ingin menghafal selama Ramadan ini saya mau menghafal juz 8. Sudah. Juz 8 sampai selesai. Selama Ramadan. Kalau Ramadan saja nggak cukup 1 bulan ya, setidaknya 2 bulan. Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa ikut programnya RCG. RCG ini membuka kelas mulai menghafal reguler itu 1 Ramadan. Nanti selesainya 3 bulan. Itu satu juz. Setiap kita harus mendefinisikan juz berapa yang mau dihafal. Ya. Juz berapa yang mau dihafal. Jadi itu kelemahan kita ini selama ini saya pokoknya pengen menghafal. Nggak tahu juznya yang mau dihafal juz mana, waktunya kapan itu nggak definitif. Sehingga jalan di tempat saja. Ya, niatnya harus jelas. Yang kedua, niatnya harus sungguh-sungguh serius. Yang kedua itu adalah yakin bisa Bapak Ibu. Yakinlah bisa. Saya ini sudah tua, itu alasan kita saja. Rasulullah itu hafal Al-Quran sudah tua. Oh itu kan Rasul, iya. Para sahabat juga tidak sedikit, banyak yang hafalnya sudah tua. Jadi menghafal ini bukan urusan usia. Ya. Betapa banyak anak yang usianya muda nggak hafal Al-Quran. Ya. Betapa banyak orang yang usianya tua justru hafal Al-Quran di usia tua. Ya, saya punya guru hafal di usia tua. Ya. Saya punya teman mulai menghafal usia 35 tahun. Ya. Dan beliau bisa hafal Al-Quran itu selama 5 tahun. Jadi usia 40 baru hafal. Ya. Nah, jadi itu tidak masalah usia. Yakin bisa. Karena Allah menjanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Lidzikri diingat. Diingat itu apa bentuknya? Salah satu bentuknya yang menghafal, mudah dihafal. Kalau kita sulit menghafal itu ada sesuatu yang salah gitu. Ya. Yang ketiga itu adalah bersungguh-sungguh berupaya. Ya, niatnya sungguh-sungguh, keyakinannya luar biasa bahwa kita bisa. Tapi kalau nggak ada upaya yang sungguh-sungguh ya sama saja. Ya, nah upaya yang sungguh-sungguh itu salah satu wujudnya adalah mengorbankan waktu. Bentuk kesungguhan upaya itu pengorbanan. Dan bentuk pengorbanan yang paling dibutuhkan dalam menghafal Al-Quran itu ya waktu. Nah, kita curilah waktu kita yang bisa dicuri. Apa waktu yang bisa dicuri? Waktu istirahat. Sebelum tidur dicuri 1/4 jam untuk baca. Atau setelah tidur, bangun tidur, setelah sholat subuh. Jangan mengerjakan yang lain-lain sebelum kita baca Al-Quran. Karena begitu kita mengerjakan yang lain, sudah Al-Quran lupa. Ya, Al-Quran terlupakan. Gitu. Nah, pengorbanan waktu ini. Kalau kita belum pernah bisa mengorbankan waktu untuk menambah hafalan, percayalah nggak akan bertambah hafalan kita. Berkurang ya. Karena untuk menjaga hafalan pun itu juga harus memberikan pengorbanan waktu. Itulah kenapa janji Allah orang yang hafal Al-Quran itu ditempatkan di surga di derajat yang tinggi. Gitu. Karena orang-orang istimewa ini gitu. Karena pengorbanannya perlu ya dia juga hadirkan dalam proses menghafal. Yang keempat itu adalah dengan ilmu. Sesuatu yang tidak dengan ilmu itu ya akan susah.
Ya, kata Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kenapa kamu kerjakan sesuatu yang padanya nggak ada ilmu? Nah, menghafal ini ada ilmunya. Dapat dari mana ilmunya kita ya? Dari ustadz-ustadz kita yang sudah mendahului kita menghafal Al-Quran. Kita serap ilmunya, baik ilmu yang bersifat teori maupun ilmu yang bersifat pengalaman praktek beliau. Nah, salah satu bentuk penggunaan ilmu itu adalah menggunakan metode, Mas Faisal. Metode ini bagian dari wujud penerapan ilmu. Metode ini tidak tiba-tiba ada, dia hadir dari rumusan para ustadz kita, dikaji dari teori-teori yang ada, ya, juga dikombinasi dengan praktek yang mereka alami. Ya. Nah, kalau kita berbuat sesuatu tanpa ilmu, ya kita termasuk orang yang mengabaikan peringatan Allah itu. Orang yang berbuat dengan ilmu, insya Allah akan lebih baik hasilnya. Yang terakhir, tawakal kepada Allah. Menyandarkan semuanya kepada Allah. Hafalan ini pemberian Allah. Bentuk tawakal kita itu apa? Karena kita sudah tahu hafalan ini pemberian Allah, ya kita minta kepada Allah. Kita ini ketika sholat berdoa yang kita minta itu materi saja. Ya, yang paling banyak, yang nggak pernah lupa kita minta kepada Allah itu kan materi. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, berikan aku rezeki yang berkah, berikan aku, itu manusiawi dan itu tidak dilarang dan itu juga ya ada contohnya dari Rasulullah. Kita minta kepada Allah rezeki yang halal, yang berkah. Nah, tapi kita lupa bahwa kita ini punya keinginan menghafal Al-Quran dan hafalan Al-Quran itu pemberian Allah bukan karena kehebatan kita. Akhirnya apa? Kita ini lupa tawakal kepada Allah, menyandarkan kepada Allah, minta kepada Allah lupa. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk bisa menghafal juz 28 di Ramadan kali ini ya Allah. Lupa. Ya. Minta kepada Allah. Ya, selalu minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an. Di Qiyamul Lail kita minta, setelah sholat wajib kita minta pada Allah. Ya, kita lupa dan mungkin karena kita ini ada unsur sombongnya ya. Kita merasa kita bisa menghafal Al-Quran tanpa pertolongan Allah. Ya, tidak. Ya, kita hafal beberapa surat dibikin Allah lupa sapleng saja kata orang Jawa, itu bisa sekian surat hilang, bahkan sekian juz hilang. Itu pemberian Allah. Seperti mana disampaikan dalam surat Al-Qamar tadi. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Allah yang membuat kita mudah menghafal itu. Lidzikri fahal mudzakir. Nah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Dan semoga kita menjadi ahlul Qur'an di dunia ini ya sampai nanti di akhirat kelak.